Shalom. Selamat tahun baru 2023 buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kini saatnya kita masuk dalam ibadah penyembahan. Untuk itu, mari kita rendahkan hati dan menyerahkan diri dengan bersaat teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 2. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, biar kasih karunia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Haleluya, Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, kiranya Roh Kudus-Mu itu menguasai hati kami agar iman kami semakin teguh, sehingga hidup dan perilaku kami sesuai dengan kehendak-Mu dan tidak ternoda oleh kecemaran dunia ini, agar kami bersama-sama dengan orang percaya memperoleh hidup yang kekal. Karena anak-Mu kekasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 417 ayat 1 dan 7. serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuat di
Firman Tuhan sebagai pendolan khotbah pada minggu pertama setelah Epifanias yang tertulis dalam Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai 11. Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai 11. Marilah kita membaca secara bergantian, pada ayat terakhir kita membacanya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud kepada Tuhan. Hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan teriaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Bersama-sama, Tuhan kiranya memberikan kekuatan pada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 sampai 2. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakku jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakku jadilah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, di dalam perjalanan hidup kita selama 1 minggu ini, banyak perbuatan kita yang sengaja maupun tidak sengaja, yang telah mendukakan hati sama, terlebih mendukakan hati Tuhan. Saat ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing.
Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 457 ayat 1 sampai 2. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkau sejak keramatmu, setiap jam Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Gedung Jemaat nomor 131 ayat 1 sampai 2.
Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad seluruh dunia. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1 sampai 2. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sekalian, haleluya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menaungi hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Masih suasana tahun baru, saya ingin ucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, di minggu yang bernama Minggu Epifania, menampakkan patar firman Tuhan yang menyapa kita, tertulis dalam Matius pasal 3, dimulai dari ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17. Firman Tuhan demikian dikatakan, kita ikuti bersama-sama. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah."
dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, di Minggu Epifania, setelah kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Tuhan Maha Kasih. Dia mau hadir dalam rupa manusia, dalam diri Yesus Kristus yang lahir di Betlehem. Memasuki Minggu Epifania, kita dituntun untuk mengenal lagi siapa Yesus itu. Seperti apakah Yesus yang lahir di Betlehem itu, tugasnya, sosoknya, kepribadiannya. Di Minggu Epifania kita diajak, diberi kesempatan untuk mengenal sisi tentang kehidupan Yesus, tentang pribadinya. Kita diajak untuk hari ini mendengar, menyaksikan, lalu merenungkan tentang Yesus itu yang menjadi tanda kehadiran Allah di dunia ini. Supaya kita juga ikut meneladani Yesus itu. Agar kita juga menjadi saksi bagi dunia sekitar tentang Allah yang Maha Kasih itu. Yang tidak berhenti pada peristiwa kelahiran Yesus Kristus, kehadirannya dalam rupa bayi, tapi juga dalam rupa, dalam sosok Yesus yang dewasa. Satu demi satu Alkitab membukakan tentang kehidupan Yesus. Sama misalnya dalam ilmu seni ada namanya perspektif. Jadi kita kalau melihat patung dari sisi kiri, dari sisi kanan, berbeda penafsiran kita. Akan ada tambahan wawasan kita tentang patung itu. Dari mana kita berdiri, maka akan berbeda penilaian kita dari sisi yang lain. Nah, hari ini kita mulai diajak memasuki Minggu Epifania ini, mengenal Yesus itu. Kita dituntun untuk tidak sekedar mengenal, merenungkan, tapi juga mau meneladani dari kehidupan Yesus itu dalam hidup kita. Berita ini disampaikan ketika Yohanes bekerja memberitakan, menyerukan pertobatan kepada orang-orang Israel. Dia mendahului kehadiran Yesus di dunia ini, walaupun Yesus sebenarnya telah ada sejak semula. Seperti dalam Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang menunjuk kepada Yesus yang telah ada sejak semula, Yesus Kristus. Tapi di dunia ini Tuhan mempersiapkan. Selain para nabi menubuatkan, Yohanes diutus Tuhan untuk mempersiapkan orang-orang Israel pada waktu itu. Berupa pertobatan, untuk meninggalkan jejak-jejak yang lama, menghapus jejak lama. Meninggalkan kehidupan lama untuk masuk pada kehidupan baru. Mereka diajak untuk berbalik meninggalkan kejahatan, selanjutnya mengikuti jalan yang disediakan oleh Allah. Itulah pertobatan itu. Nah, pada peristiwa masa pelayanan Yohanes itulah Yesus datang. Yesus datang dari Galilea ke Yordan dan bertemu dengan Yohanes untuk dibaptis. Dan di awalnya Yohanes menolak untuk membaptis Yesus. Ia katakan,
Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Karena Yohanes memahami Yesus itu kudus. Dia adalah anak Allah yang tidak pernah melakukan dosa. Sementara pekerjaannya adalah menyerukan pertobatan kepada orang-orang yang berdosa. Tetapi Yesus kemudian katakan, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus yang tidak berdosa itu menanggalkan keilahiannya. Dan dia menjadi sama seperti orang berdosa dibaptis. Walau Yesus itu tidak berdosa. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, penjelasan singkat dan padat tentang ini, tentang peristiwa ini, diungkapkan dalam pujian jemaat mula-mula pada waktu itu, dan kemudian dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi di pasal 2, yang mungkin kita sering juga, sebagian dari kita pernah membacanya. Dalam pasal Filipi pasal 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus mengosongkan dirinya. Dia menjadi sama seperti manusia walaupun dia adalah anak Allah yang datang dari surga. Yesus datang menjumpai Yohanes bukan baru melakukan dosa. Yesus bukan tidak tahu bahwa Yohanes itu memberitakan baptisan pertobatan. Tapi Yesus datang. Yohanes tahu, menyadari bahwa yang berdiri di hadapannya ini yang minta dibaptis itu sebenarnya tidak layak untuk dia baptis. Karena dia tidak melakukan dosa. Justru Yohanes mengaku, dialah yang harusnya dibaptis. Tapi Yesus katakan, biarlah itu terjadi supaya ini menggenapi itu. Menggenapi apa yang diberitakan oleh para nabi sejak lama. Menggenapi. Demi menggenapi atau memenuhi apa yang dikatakan Allah sejak masa lalu oleh para nabi. Yesus bersedia menanggalkan keilahiannya seperti yang disampaikan Rasul Paulus dalam Filipi tadi. Walaupun dia memiliki rupa Allah, dia menanggalkan itu lalu menjadi sama seperti manusia, bahkan seperti hamba. Dia menjadi hamba. Dia mengosongkan dirinya demi menggenapi, demi memenuhi kehendak Allah itu. Dia akhirnya jadi sama seperti orang yang berdosa. Baru beberapa waktu yang lalu, belum ada sebulan, ketika masa Natal di daerah Cilegon kita mendengar ada pembubaran ibadah orang-orang yang merayakan Natal. Itu hanya salah satu contoh. Saya rasa di banyak tempat masih ada di Indonesia ini. Orang berusaha membubarkan, menggagalkan orang-orang yang mau beribadah. Tak hanya kita Kristen yang mengalami itu. Banyak juga penganut agama lain terganggu, diganggu, dibatalkan, diusir, dibubarkan ibadahnya. Sebagian besar kita memang kaget dengan peristiwa itu. Tapi sebagian mungkin nggak kaget, termasuk saya. Kenapa? Karena pertama, di Indonesia ini masih banyak orang yang masih memelihara perasaan superioritas itu. Apalagi kalau jumlahnya mayoritas di antara kumpulan itu. Jadi perasaan superioritas dari kaum mayoritas itu berbahaya. Karena mereka akhirnya terlalu dominan.
Mereka mau menentukan bahwa karena mayoritasnya itu, hukum mereka yang mau diberlakukan. Kehendak mereka yang mayoritas itu mau diberlakukan. Walaupun itu juga hanya sebagian. Karena banyak juga saudara-saudara kita yang mayoritas itu punya kesadaran kebangsaan. Mereka nyadari bangsa ini berdiri bukan oleh satu agama atau sekelompok orang-orang yang merasa dirinya kuat dan berkuasa menentukan segalanya. Sampai hal-hal detil mau mereka tentukan. Orang-orang yang tidak menyadari memiliki rasa kebangsaan, kemajemukan itu, padahal kita sudah nyatakan NKRI itu adalah harga mati. Tapi selagi masih banyak orang yang berpikir dia bukan bagian dari bangsa ini, tidak memiliki kesadaran kebangsaan, dia belum melucuti sikap sektarian itu. Sikap-sikap merasa superioritas dari yang lain, merasa lebih berkuasa dari yang lain, selama itu masih mengendap dalam hati dan pikirannya dan berkuasa, maka peristiwa-peristiwa seperti itu, pengusiran orang-orang yang beribadah, sekelompok kecil orang juga, masih akan terjadi Bapak Ibu. Itu faktor dari luar, masih terjadi. Karena mereka belum melucuti kemiskinan berpikirnya. Mereka belum melucuti perasaan sektariannya dan keunggulannya itu. Bahwa yang unggul di kita adalah nasionalisme itu dalam bernegara. Perasaan kebangsaan. Perasaan dan pengakuan tentang kemajemukan, keberagaman itu. Mereka mau buat semuanya seragam. Kalau diputuskan bajunya warna hijau, harus hijau semua. Kalau mau kuning, kuning semua. Selama itu masih menguasai, itu akan berbahaya. Terutama bagi kelompok-kelompok kecil. Peristiwa itu juga mungkin enggak mengagetkan juga bagi sebagian kita, termasuk saya. Karena di gereja juga masih banyak orang, masih ada orang yang belum melucuti perasaan superioritasnya itu. Ada satu contoh kecil, seorang teman saya pendeta di AKBP bercerita. Ketika dia datang hanya mau beribadah di gereja Jakarta. Waktu ibadah belum mulai. Orang mulai berdatangan. Di bagian belakang udah mulai terisi. Lalu ada seorang pria, entah bapak atau pemuda nggak tahu. Dia datang, lalu dia duduk ke depan. Duduk depan. Nggak lama kemudian ada seorang bapak berpakaian jas. Dia lalu berdiri di samping orang yang duduk tadi, yang sudah datang lebih dulu. Dia terus berdiri begini. Masih ada tempat duduk, banyak di depan itu. Tapi dia nggak duduk juga, dia berdiri terus di samping itu. Dia tidak menyapa orang yang duduk itu, sampai akhirnya ada, entah itu penetua atau tidak. Dia penerima tamu lalu dia bilang, yang dia silahkan duduk bukan dia menyilahkan duduk orang yang berdiri itu, tapi dia sapa orang yang duduk itu. Tolong bergeser, jangan di situ. Belakangan ketahuan ternyata si bapak yang berdiri itu udah biasa duduk di situ. Dia merasa tempat duduknya nggak boleh digantikan oleh orang lain. Ketahuan bahwa dia katanya pengusaha. Maaf, ini bukan mau mengangkat tentang pengusaha. Banyak pengusaha yang baik, berhati mulia. Dia orang kaya, dia banyak menyumbang bagi gereja itu. Sehingga ketika orang duduk di gereja itu, dia keberatan, dia diam saja. Orang sendiri akhirnya merasa. Lalu si bapak itu berpindah dari tempat itu. Pernah mungkin anak-anak mahasiswa pernah membaca kisah Mahatma Gandhi. Dia pernah berkunjung ke satu gereja. Dia duduk masuk di sisi kanan. Lalu datang orang dari gereja itu berwarna kulit putih menyuruh dia pindah. Karena itu bagian kursi yang diduduki oleh orang-orang kulit putih. Itu lama sebelum Martin Luther King mengumandangkan tentang gerakan menentang rasialisme itu. Akhirnya Mahatma Gandhi keluar dari gereja itu.
Kenapa bisa terjadi? Karena orang kulit putih juga merasa superioritas mereka. Mereka tidak layak campur. Mereka merasa bahwa tempat duduknya bukan tempat duduk orang-orang yang bukan berkulit putih. Mereka merasa ada tempat duduk khusus untuk orang-orang yang berbeda dari mereka. Itu salah satu perilaku ketika orang belum melucuti kediriannya, kepribadiannya. Selama itu masih menguasai, maka di gereja juga kita nggak akan kaget kalau terjadi seperti itu. Karena kita sendiri mau menggeser orang lain karena merasa saham kita lebih besar, andil kita lebih banyak. Perbuatan kita lebih nyata dari orang yang datang hanya karena ingin bertemu dengan Yesus. Karena itu hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, Allah menampakkan kehadirannya bahwa kepribadian Allah, Dia tidak ingin menjauh dari kita. Dia ingin dekat dengan kita. Karena itu Dia bersedia datang dari surga mulia menjadi manusia. Dan Yesus pun begitu. Dia datang merasa bersama dengan orang-orang yang berdosa itu. Merasa perlu Dia memasuki dunia seperti itu. Dia ikut dibaptis. Dia dibaptis karena ucapannya terhadap Yohanes tidak bisa lagi ditolak oleh Yohanes. Biarlah itu dilakukan untuk menggenapi kebenaran itu. Kata-kata menggenapi, memenuhi itu bisa kita temui dalam Matius pasal 2 ayat 15, ayat 17, ayat 23. Dalam Matius pasal 1 juga kita temukan itu. Biarlah itu menggenapi apa yang difirmankan oleh para nabi. Allah melalui para nabi. Jadi memenuhi. Kata yang sama itu diterjemahkan dengan menggenapi atau memenuhi. Yesus tunduk untuk memaui, untuk memenuhi apa yang belum dipenuhi. Karena itu Dia lebih dulu menanggalkan keilahiannya. Dia bersedia turun rendah karena Dia tahu Dia sedang memasuki ruang di mana Allah hadir di situ. Dan perlu mengasang-asang. Dia nggak perlu anggar jago lalu mengaku Dia hebat, tidak. Yesus sendiri anak Allah itu melucuti itu dan Dia akhirnya dibaptis. Dalam praktek kehidupan kita itu seperti yang saya katakan. Kita nggak akan kaget kalau kita masih mau membawa kuasa kita, nggak mau melucuti. Kalau kita militer misalnya, bintang di perang, kita punya pangkat dengan lambang bintang di bahu. Tapi ketika memasuki gereja kita harus lucuti itu. Kalau kita dosen misalnya, karena penetua khususnya, ya dia perlu menerima tamu walaupun dia tahu mahasiswa yang datang. Coba lakukan bapak-bapak dosen yang penetua. Sambut anak-anak mahasiswa ini datang. Karena harus dilucuti. Kita sedang memasuki, sama-sama memasuki ruang di mana Allah bersedia hadir, bersekutu dengan kita. Bapak dosen dulu bilang melucuti kedosenannya, lalu mahasiswa yang datang tuh silahkan diantar untuk ke tempat untuk duduk. Saya rasa mahasiswa ini bilang, Bapak dosen itu ternyata dia menanggalkan kedosenannya. Dia yang mungkin dikenal killer misalnya, istilah. Tapi ketika dia memasuki ruang Allah, dia bisa berubah. Ada ruang di mana yang berwibawa itu adalah, yang punya otoritas itu adalah Allah sendiri. Sehingga kalaupun dia dinilai kurang berwibawa, dia nggak pedulikan itu. Karena dia peduli untuk memenuhi kebenaran itu. Untuk memenuhi kehendak Allah. Kita datang dengan kerendahan hati, kerendahan jiwa, kerendahan diri kita. Karena yang berkuasa di sini adalah Allah sendiri. Dan itulah yang diteladankan Kristus Yesus. Itulah yang mau kita renungkan dalam hidup kita. Untuk kemudian kita praktekkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam Yesus Kristus. Minggu Hapapatar, Minggu Epifania, Allah menampakkan dirinya, memperkenalkan dirinya satu persatu. Salah satu
kepribadian Yesus itu? Demi menggenapi yang difirmankan Allah, dia melucuti itu. Demi menggenapi firman Allah, demi menggenapi kesaksian kita bagi dunia sekitar ini, maka kita harus melucuti apa-apa yang harus kita lucuti sehingga kita bisa makin dekat dengan Allah dan orang juga tidak terhalang untuk mendekat dengan Allah. Apa yang dilakukan oleh Yesus diapresiasi oleh Allah. Lalu Roh Kudus, langit terbuka, Roh Kudus berupa burung merpati hinggap. Dan suara Allah mengatakan, inilah anak yang kukasihi, inilah anak yang kupilih, kepadanya lah aku berkenan. Kepada orang-orang yang meneladani Kristus itulah Allah berkenan agar kuasanya, kasihnya, kekuatan daripadanya menopang kita, mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Karena perenungan kita tidak terus merenung, tapi bermuara pada praktek kita. Kita akhirnya nyadari, ya kalau kita punya pangkat sebentar lagi mungkin orang lain yang akan menggantikan kita. Kalau kita sekarang direktur sebentar lagi mungkin harus memasuki masa pensiun, orang lain yang bakal naik. Kalau hari ini kita dosen, atau 5 tahun lagi kita baru pensiun, akan menyusul yang lain. Karena itu kita perlu membiasakan diri bahwa hidup bersama dengan Tuhan itu seperti Yesus. Dia tidak mengandalkan itu. Dia melucuti walaupun ada rupa Allah, tapi dia menanggalkan itu menjadi sama seperti manusia, menjadi hamba. Itulah penjelasan atas peristiwa itu. Dan kitalah yang menjelaskan firman ini kemudian lewat praktek hidup kita. Bahwa kita bersedia menanggalkan demi menggenapi, memenuhi firman Allah. Amin, kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa kami. Engkau mempunyai anak yang setia, anak yang tunduk kepadamu, yang telah menjadi juru selamat kami, Yesus Kristus. Kami bersuka cita mendengar berita bahwa ia datang dengan setia, menunjukkan kesetiaannya. Semua yang harus terjadi pada kami, ia juga bersedia menjalaninya untuk menggenapi firman-Mu. Kepadamu kami menyerahkan hidup kami. Tuhan, jangan terhalang oleh pangkat dan jabatan kami, oleh kepintaran kami, oleh banyak hal yang bisa menghalangi kami mendekat kepadamu. Kami membutuhkan pertolongan-Mu agar kami bisa meneladani Yesus Kristus, agar kami tunduk kepadamu dan percaya Engkau akan menyertai kami. Apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan juga senantiasa berkenan kepadamu. Karena kami menyediakan ruang bagi firman-Mu. Dan kami tunduk ingin menggenapi apa yang Kau firmankan kepada kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Hanya di Kau sajalah pelindung
Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10 mempersiapkan kita untuk menyampaikan persembahan kita. Demikian dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Amin, kita berikan persembahan. Marilah kita menaikkan persembahan kita ke hadapan Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan,
damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Angkatlah hatimu padaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan Terimalah berkat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu.